saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah membiarkan sekalipun sedetik pun. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan masih setia menjaga bahkan menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Lukas 2 ayat yang ke-10 bunyinya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apa yang berada dalam pemikiran kita ketika malaikat itu mendatangi para gembala? Ya, pasti kita bertanya-tanya, kok bisa ya malaikat mendatangi gembala? Ya, atau kok bisa ya bukan aku yang didatangi gembala? Ya, kalau Bapak Ibu lahir pada zaman itu kemungkinan. Tetapi firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana janji ataupun nubuatan yang sudah dibuatkan dalam kitab PL sudah ditepati di dalam perjanjian baru. Nah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kesukaan besar. Nah, mengapa kelahiran Yesus Kristus merupakan berita yang menghiburkan, ya, berita yang berisi kabar baik tentang sebuah kesukaan besar. Nah, kata memberitakan dalam LAI memberitakan sesuatu yang baik. Kesukaan yang dibicarakan bukan sukacita yang biasa, ya, bukan sukacita yang biasa-biasa saja, melainkan sukacita yang besar. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kelahiran Yohanes pun juga digambarkan adalah kesukaan yang besar. Ya, jika kelahiran Yohanes Pembaptis saja sudah memberikan sukacita, apalagi kelahiran Yesus Kristus. Sejalan dengan hal ini, para malaikat pun bersukacita dan memuji Allah. Nah, kita dapat melihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-13 sampai 14, berita ini berisi keselamatan yang besar dan luas. Nah, dalam Lukas 2 ayat 11, hal yang menarik dari ayat ini adalah pemunculan beragam gelar untuk Yesus. Yang pertama, juru selamat, Kristus, Tuhan, dan keturunan Daud. Nah, dalam satu ayat yang sama menggabungkan 4 gelar sekaligus di dalam Lukas 2 ayat 11 menyiratkan sebuah penegasan, ya, penegasannya itu bayi yang dilahirkan benar-benar luar biasa. Ini adalah berita keselamatan yang besar, berita yang tidak bisa dunia berikan. Berita kalau dunia bisa memberikan berita-berita yang negatif, berita-berita yang menyakitkan, berita-berita yang tidak membuat kita bahagia. Ya, dunia tidak bisa memberikan berita yang sama dengan apa yang Allah berikan melalui bayi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, apa respon kita dengan berita ini? Apakah kita cuma meresponnya dengan biasa-biasa saja, atau apakah kita meresponinya bahwa bayi itu akan datang untuk memerintah di hati kita, membebaskan kita, memberikan kita keselamatan, bahkan memberikan kita jalan keluar dari setiap pergumulan kita? Apakah kita seperti itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa berita Natal itu adalah berita yang benar-benar ada
benar-benar nyata adanya, bukan berita yang biasa-biasa saja, bukan berita yang asal-asalan saja ataupun berita dongeng, tapi ini benar-benar berita yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh dunia ini. Nah, mari kita meresponi berita Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Nah, para gembala meresponi berita Natal dengan tepat. Mereka langsung menaati perkataan malaikat. Nah, coba lihat ya. Mereka menaati apa yang malaikat itu katakan pada mereka. Mereka menaatinya dengan penuh semangat, dengan penuh gairah. Mereka tanpa menunda, mereka pergi ke Bethlehem untuk bertemu bayi yang sudah ditunjukkan malaikat itu kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-15, mereka cepat-cepat pergi untuk melihat bayi Yesus. Ada hasrat yang kuat untuk berjumpa dengan Yesus. Gairah yang sama Allah inginkan dari kita. Apakah kita sungguh-sungguh rindu menemukan Kristus dan menaati Dia? Para gembala juga memuji dan memuliakan Allah. Dalam ayat yang ke-20, luapan kegembiraan terpancar dengan jelas. Pujian para malaikat kini menjadi pujian mereka juga. Nah, para gembala ini meresponi berita ini dengan pujian, dengan sukacita, dengan senang, bahkan dengan luapan-luapan yang istimewa bagi mereka. Nah, di mana damai sejahtera yang dijanjikan Allah sudah dinyatakan, sudah ada, bahkan sudah dinyatakan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus memperingati, merayakan sukacita Natal itu, merayakan akan kabar kegembiraan itu. Nah, sudah menjadi milik kita bersama, bahwa merayakan Natal dan sukacita Natal itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Hidup mereka dikuasai oleh sukacita. Para gembala, hidup mereka dikuasai oleh sukacita. Apakah kita pun demikian? Apakah hidup kita ketika kita meresponi Natal ini, kita meresponinya dengan sukacita? Ataukah kita meresponinya dengan beban? Ataukah kita meresponinya dengan kesusahan, terpaksa? Kita merayakan karena rutinitas, atau karena kebiasaan, atau karena hal lain, atau karena ada motivasi-motivasi tertentu. Ya, tidak ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita meresponi Natal ini karena Kristus yang sudah dijanjikan itu telah lahir di hati kita, di tengah-tengah kita, bahkan menebus dosa kita. Ya, damai sejahtera yang dunia berikan tidak sama yang Allah berikan. Ya, keselamatan yang Allah berikan kepada kita tidak ada siapa-siapa yang bisa memberikan kecuali Allah, kecuali Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, percayakah kita bahwa Yesus itu lahir di tengah-tengah kita? Percayakah kita bahwa Dialah satu-satunya keselamatan bagi kita? Percayakah kita bahwa Dialah Allah yang menebus dosa kita? Mari kita percaya bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah satu-satunya Bapa dan sahabat kita yang memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kita, yang menjawab akan setiap seruan doa kita, yang meratakan jalan bagi kita. Kita yang tadinya orang-orang yang tidak pantas, Allah memantaskan kita. Kita yang tadinya orang yang layak dihukum, namun Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita meresponi kesukaan besar ini di dalam hati kita dengan penuh semangat, dengan penuh
sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu, dan terima kasih buat pertolongan-Mu. Kami sudah membaca firman, bahkan kami sudah diingatkan kembali bahwa kesukaan besar itu berasal dari Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.